saya akan menerangkan beberapa hal mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Sejak pertama kali keluar, komputer bekerja berdasarkan sistem biner. Sistem biner adalah sistem bilangan yang mengenal dua macam angka yang disebut dengan istilah bit, binary digit, berupa 0 dan 1. Dengan hanya dua kemungkinan inilah komputer dapat menyajikan informasi yang begitu berguna bagi peradaban manusia. Pada komputer atau alat komunikasi memiliki sebuah satuan tersendiri, yaitu bit, merupakan satuan data terkecil dalam sebuah komputer. Di dalamnya terdapat berbagai satuan lainnya, byte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Pada komputer memiliki beberapa hardware yang utama, yaitu motherboard, bus, board, prosesor, memori internal. Teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Di sebuah komputer terdapat piranti masukan. Piranti masukan ialah semua peripheral perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Adapun alatnya yaitu mouse, keyboard, joystick, trackball, like pen, scanner, dan masih banyak lagi. Selain ada piranti masukan, juga terdapat piranti keluaran, yakni output device atau biasa disebut perangkat keluaran adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan mengeluarkan hasil pengolahan data. Macam-macam perangkat keluaran atau output device yaitu monitor, printer, speaker, projector, TV tuner card, modem. Setelah pengoperasian komputer dilakukan, kita bisa menyimpan data di beberapa penyimpanan, yaitu penyimpanan internal dan eksternal. Penyimpanan internal yaitu sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistemnya, seperti RAM, ROM, SSD, atau solid state drive. Selain penyimpanan internal, terdapat juga penyimpanan eksternal, yaitu perangkat keras, hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya yaitu perangkat keras yang dapat menyimpan data lah, seperti contohnya flash disk, hard disk, CD, DVD, memori SD, disket. Perangkat lunak aplikasi juga dikenal sebagai program pengguna akhir atau program produktivitas, adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas seperti melakukan penelitian online, mencatat catatan, mencetak alarm, merancang grafik, membuat log akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Mereka berada di atas perangkat lunak sistem. Tidak seperti perangkat lunak sistem, mereka digunakan oleh pengguna akhir dan spesifik dalam fungsi atau tugasnya dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka lakukan. Misal, browser,
adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk browsing internet, atau MS Point adalah aplikasi yang digunakan khusus untuk membuat presentasi. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras, sehingga perangkat lunak dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Sistem operasi adalah suatu contoh yang jelas, sedangkan OpenGL atau pustaka basis data adalah contoh lainnya. Perangkat lunak jenis ini dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi, yang merupakan program membantu pengguna melakukan tugas spesifik dan produktif.